Ya, untuk memakai model, kita bisa gunakan model di controller ya. Nah, kemarin itu sudah dibuat namanya post controller. Nah, tapi di post controller itu kemarin kita gunakan query builder ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan model ya, atau Eloquent ORM. Nah, caranya adalah kita panggil dulu modelnya. Caranya dengan menggunakan use. Terus kalau mau panggil model, dia berada di folder app, jadi use app. Terus backslash nama modelnya. Kan ini ada di folder app ya, app terus post. Jadi kita juga app backslash post. Nah, dengan seperti itu kita sudah punya modelnya ya, kita bisa udah include modelnya ke controller, tinggal kita panggil-panggil aja nih model postnya. Caranya seperti apa? Caranya itu, nah misalkan kita di store ya, nah di model ini terdapat banyak cara untuk sama kayak di query builder ya, untuk menyimpan data, untuk mendelete data, untuk update, dan lain-lain. Untuk mendapatkan data juga bisa. Di sini misalnya kita coba dulu yang inserting dan updating. Untuk insert seperti apa? Untuk insert ini ada beberapa pilihan sebetulnya. Yang pertama adalah kita menggunakan insert biasa ya, seperti ini menggunakan metode save. Nah, kalau kita perhatikan di sini caranya adalah kita bikin sebuah objek baru ya. Nah, ini sebuah objek baru disimpan di variabel namanya flight sama dengan new flight. Ini modelnya dipanggil ya di atas tuh. Terus new flight ini kan berarti cara untuk membuat satu objek dari sebuah kelas ya. Nah, kelasnya ini namanya flight. Kita bikin objek barunya gitu ya. Nah, kalau udah jadi objek kan berarti objek itu di dalamnya mempunyai properti ya. Punya properti kan dia itu cetakan ya. Nah, jadi di cetakan tersebut kan terdapat ada kolom-kolom tertentu. Nah, itu disebutnya properti ya. Sekarang di flight itu ada name-nya, terus kita simpan datanya dari mana gitu ya, menggunakan request name. Terus nanti si flight ini kita panggil function di dalamnya namanya save untuk menyimpan data. Nah, kita akan coba, berarti kita pakainya di store ya. Nah, yang query ini kita akan coba komentar dulu, query buildernya. Nah, kita akan gunakan, berarti kalau ini post ya, sama dengan new post seperti itu. Lalu di bawahnya kita mau isi apa aja, yang kita isi adalah title-nya ya. Jadi kita tunjuk gitu aja, post panah title. Nah, kita isi nilainya dengan request title, kurang lebih sama dengan yang ini ya. Request title. Post body sama dengan request body. Post. Terus kita simpan. Caranya dengan memanggil metode save. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, jadi post ini adalah objek baru dari model ya. Model ini kan sebuah kelas, kita bikin objeknya. Nah, karena dia itu ibaratnya adalah perwakilan dari satu data yang kita ingin simpan gitu ya. Jadi kita pertama buat objeknya dulu, terus kita masukin nilai-nilainya dulu ya. Nah, objeknya post ini kan dia mempunyai properti title. Karena di database-nya
ada kolom title, body, gitu ya. Jadi itu diwakili sebagai properti-properti dari sebuah objek ini ya, post ini, post title, post body. Dan nilainya kita isi dulu gitu ya. Nah, tapi kan nilainya ini kan hanya sebuah objek aja ya. Kalau kita isi ya udah jadi keisi doang, tapi kan belum keubah datanya ke database. Cara ngubah atau cara nyimpen datanya ke database menggunakan save. Jadi apa yang dilakukan di metode save ini adalah itu mirip dengan kalau di SQL-nya adalah insert into post gitu ya. Nanti kolomnya apa aja kita sebutin gitu ya. Ada post, ada title, ada body, terus nanti values-nya adalah dari request title ini dan request body. Jadi dia tuh mirip dengan di sini juga ya. Kalau di query builder namanya juga sama insert. Kalau di model kita bisa gunakan namanya save. Ya, kita sudah perbaiki function store kita. Berarti kita bisa coba untuk membuat data baru di localhost kita. Saya akan coba jalankan dulu PHP Artisan Serve. Ya, untuk post ini adanya di post/create ya. Ini dia. Kita mau buat postingan baru. Postingan lagi. Dengan menggunakan Lockwen. Kita submit datanya. Nah, ini tetap berhasil kesimpan teman-teman ya. Jadi kita cek datanya di database juga masuk. Dan ID-nya lanjut ke ID 6 karena 12345-nya pernah kita coba buat menggunakan query builder. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kalau kita gunakan model atau Eloquent ORM, selain saya tadi ngisi title, body, yang langsung keisi secara otomatis adalah created ad dan updated ad-nya. Di sini langsung dicatat sama dia timestamp-nya. Secara otomatis dibantu oleh Eloquent. Jadi itu metode yang pertama untuk menyimpan data, itu menggunakan save.